Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 R002, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami akan membahas tentang materi, metode, dan desain penelitian. Di mana pada materi pertama akan dibahas oleh Nur Aliza Aulia Putri, materi kedua akan dibahas oleh Rini Syadiana Putri, materi yang ketiga akan dibahas oleh Syarah Wahyu Pratiwi, dan materi terakhir akan dibahas oleh Nurul Delima Kiska. Saya Nur Haliza Aulia Putri dengan NIM A1-11854 akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu metode penelitian, kita harus mengetahui apa itu arti dari kata metode. Nah, arti dari kata metode yaitu cara atau langkah. Jadi, metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan suatu informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Selanjutnya, ada macam-macam metode penelitian. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Nah, berdasarkan tujuan ini diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, kedua, penelitian kealamiahan. Nah, penelitian kealamiahan ini diklasifikasikan juga menjadi dua. Yang pertama, penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian survei dan naturalistik. Selanjutnya, ada pernyataan menurut McMillan and Shoemaker pada tahun 2001 bahwa penelitian itu dibedakan menjadi dua, yaitu kuantitatif. Nah, kuantitatif ini diklasifikasikan juga menjadi dua, yaitu penelitian eksperimental dan non-eksperimental. Selanjutnya ada penelitian kualitatif, yaitu diklasifikasikan menjadi dua juga. Yang pertama, kualitatif interaktif, yang kedua itu kualitatif non-interaktif. Selanjutnya, ada beberapa macam metode penelitian yang termasuk dalam penelitian kuantitatif yang bersifat non-eksperimental. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Nah, metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau yang telah lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Yang selanjutnya yaitu metode survei. Penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah besar orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Nah, yang selanjutnya ex post facto atau ex post facto research. Penelitian ini meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan, maksudnya dirancang dan dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan terhadap program yang telah terjadi. Yang selanjutnya, penelitian komparatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara alamiah, mengumpulkan datanya dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Nah, yang selanjutnya itu penelitian korelasional. Nah, penelitian ini ditujukan untuk mencari hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Hubungan variabel tersebut dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi dan signifikan secara statistik. Yang selanjutnya yaitu penelitian tindakan atau action research. Nah, penelitian ini berfokus pada pemecahan masalah atau perbaikan proses maupun peningkatan hasil kegiatan penelitian tindakan. Nah, yang selanjutnya research and development. Metode ini digunakan untuk mengembangkan suatu produk dan menyempurnakan produk-produk tertentu. Nah, dan selanjutnya yaitu metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini bertujuan untuk menjelaskan dan meramalkan yang akan terjadi pada suatu variabel apabila diberikan perlakuan tertentu pada variabel lainnya. Materi selanjutnya adalah tentang macam-macam penelitian kualitatif.
Yang pertama ada studi etnografik. Studi etnografik ini adalah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan makna sosiokultural yang ada di masyarakat. Sosiokultural sendiri memiliki arti yaitu hal-hal yang dihasilkan oleh masyarakat. Di sini yang diteliti adalah tentang bahasa, kehidupan, agama, dan nilai-nilai kultural lainnya yang ada di masyarakat. Sehingga peneliti di sini harus terjun langsung ke lapangan dan berbaur kepada masyarakat. Yang kedua ada penelitian historis. Penelitian historis ini dilakukan untuk meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi pada rentan waktu tertentu di masa lampau yang bersumber dari dokumen-dokumen masa lampau, atau bisa juga dengan wawancara langsung dengan orang yang mengetahui kejadian atau peristiwa ini atau orang yang berkaitan dengan peristiwa ini. Nah, penelitian historis ini adalah gabungan dari penelitian literatur dan penelitian lapangan, di mana penelitian literatur ini menggunakan sumber-sumber dokumen, kemudian penelitian lapangan itu harus terjun langsung kepada wilayah yang bersangkutan dengan peristiwa. Yang ketiga yaitu studi fenomenologis, di mana peneliti mencari dari pengalaman hidup dengan menghimpun data dengan cara perilaku, sikap, pendapat terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Nah, jadi penelitian ini bertujuan untuk mencari makna dari hal-hal tersebut. Yang selanjutnya ada studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah penelitian dilakukan terhadap suatu kegiatan, peristiwa, atau sekelompok orang yang terkait dalam suatu tempat dan waktu tertentu untuk mempelajari kegiatan atau peristiwa yang terjadi di tempat tersebut. Yang kelima adalah teori dasar, di mana penelitian ini diarahkan untuk menguatkan suatu teori, baik itu prinsip-prinsip, dalil-dalil, maupun kaidah-kaidah. Nah, penelitian ini dapat dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau membandingkan antar kategori. Ada studi kritis. Nah, studi kritis ini menggunakan pendekatan studi kasus. Sama halnya dengan studi kasus, ia harus terjun langsung ke lapangan dan membaur, kemudian mencari info tentang peristiwa atau kejadian yang ada di tempat itu. Namun, dalam studi kritis ini, dia lebih mendalam dan disebut juga sebagai kasus tunggal. Jadi, studi kritis ini lebih menekankan atau lebih mendalam lagi dalam mempelajari suatu peristiwa ataupun kejadian. Yang terakhir ada penelitian non-interaktif, di mana penelitian ini hanya mengkaji sebuah dokumen. Jadi, data-data yang dikumpulkan itu melalui cara menganalisis, mengidentifikasi, dan menghimpun data. Dalam penelitian non-interaktif ini tidak mengaitkan interaksi terhadap manusia, melainkan pada dokumen-dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Makiska dengan NIM A1 di 118058. Di sini saya akan membahas tentang desain penelitian, di mana kita ketahui desain penelitian adalah dasar melakukan penelitian, kerangka kerja dalam melaksanakan riset penelitian, dan memberikan informasi prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Di mana desain penelitian memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Nah, desain penelitian ini memiliki proses-proses, diantaranya identifikasi masalah, memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis, membangun penyelidikan dan percobaan, memilih dan mendefinisikan pengukuran variabel, memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan, menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data, membuat coding serta mengadakan editing dan processing data, menganalisis data dan pemilihan prosedur statistik, serta penelitian laporan hasil penelitian. Selanjutnya saya akan membahas tentang dua aspek syarat melakukan penelitian.
Yang pertama, substansi penelitian, di mana mengacu pada teori yang terdapat pada sebuah ilmu pengetahuan. Yang kedua, metodologi penelitian. Penelitian terhadap substansi tertentu itu harus memenuhi persyaratan metodologi penelitian sebagai suatu proses yang sistematis, terkendali, kritis, dan analitis, di mana metodologi penelitian terdapat aspek-aspeknya, yaitu 1. Latar belakang penelitian, yang kedua tujuan dan hipotesis, yang ketiga kerangka dasar penelitian, yang keempat penarikan sampel, yang kelima metode pengumpulan data, yang keenam analisis data. Dan unsur-unsur pokok desain penelitian diantaranya 1. Konseptualisasi masalah. Yang pertama, latar belakang masalah, diantaranya yaitu latar belakang masalah, gejala-gejala umum dan khusus, perumusan masalah, signifikasi penelitian. Yang kedua, tujuan, di mana pada bagian tujuan ini terdapat tujuan dan hipotesis. Yang kedua, metodologi. Yang pertama, kerangka hipotesis yang terdiri dari definisi operasional, indikator empiris, pengukuran, kerangka hubungan. Selanjutnya, penarikan sampel, diantaranya satuan analisis metodologi, populasi, dan sampel. Selanjutnya, metodologi pengumpulan data, dan yang terakhir, analisis data yang terdiri dari analisis pendahuluan dan analisis lanjut. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai metode dan desain penelitian. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga bermanfaat.